Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Husna Nuria Mufida selaku dosen pengampu dasar-dasar bisnis. Tidak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat melakukan pelajaran pada pagi hari ini dengan kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Pada pertemuan pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Semoga pelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran pagi hari ini kami buka. Selanjutnya, sebelum kami melakukan presentasi, izinkan kami melakukan perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, Eva Adibatus Syarifah dengan NIM 20203101030. Yang kedua, Vicky Khairun Nisa dengan NIM 20203101133. Yang terakhir, saya sendiri Abdul Haris Nasiuddin dengan NIM 20203101137. Baiklah teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang manajemen strategi. Sebelum kita menginjak jauh pada materi manajemen strategi, kita harus mengetahui apa itu manajemen strategi sendiri. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan atau apa yang dilakukan manajer atau manajemen tertinggi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang diaplikasikan oleh semua anggota sesuatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. B. Peran penting manajemen strategi. Yang pertama yaitu untuk membedakan seberapa baik kinerja suatu organisasi. Karena sebuah organisasi yang menggunakan manajemen strategi mempunyai tingkat kinerja yang lebih tinggi. Yang kedua, mengharuskan manajer untuk memeriksa dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dalam bisnis. Yang ketiga yaitu mengkoordinasi unit organisasi yang beragam, membuat mereka fokus pada tujuan utama organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam manajemen strategi. Dalam manajemen strategi ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap formulasi atau perumusan strategi, yaitu proses memilih tindakan utama atau strategi untuk mewujudkan misi organisasi. Yang kedua yaitu tahap implementasi atau penerapan strategi. Pada tahap ini, intinya yaitu bagaimana membuat rencana pencapaian atau sasaran dan rencana kegiatan yang benar-benar sesuai dengan visi dan misi, dan strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu tahap evaluasi, yaitu mengevaluasi pelaksanaan atau tahapan-tahapan sebelumnya. Jika diperlukan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang tepat. Selanjutnya yaitu manfaat
dan resiko manajemen strategi. Manfaatnya antara lain yang pertama yaitu memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Yang kelima, aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah yang akan datang di masa mendatang. Yang keenam, keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Yang ketujuh, aktivitas yang tumpang tindih akan terkurangi. Dan yang kedelapan yaitu keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Kewajiban para manajer agar mereka dapat mengalokasikan waktu yang lebih efisien. Yang kedua, membatasi para manajer pada proses perencanaan untuk membuat janji-janji mereka terhadap kinerja yang benar-benar dapat dilaksanakan oleh mereka dan bawahannya. Dan yang terakhir, mengatasi dan menanggapi keinginan-keinginan bawahan, misalnya usulan atau peningkatan dalam ganjaran. Sebagai suatu kesatuan dalam sebuah organisasi, maka perlu menerapkan dan mengembangkan kemampuan manajemen internalnya guna mencapai tujuan yang diinginkan dengan mengarahkan segala potensi dan strategi serta taktik yang tepat untuk diaplikasikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya atas nama kelompok memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekeliruan, kesalahan, atau tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan ibu dosen. Semoga pelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.